A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa qadwatul qadat wa ala alihi wa sahbihi min yaumil madi ilal ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi pada khususnya dan untuk para hadirin pada umumnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk bersalawat, untuk selalu mencurahkan kalimat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang mengucapkan, banyak hadis-hadis yang menjelaskan fadilah-fadilah salawat, fadilah-fadilah daripada mencurahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, apabila seorang hamba bersalawat, maka salawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya. Dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur. Sambil berteriak, aku adalah salawatnya Fulan bin Fulan. Lalu salawat itu Allah jadikan seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Dan dalam satu sayap ada 70.000 kepala. Dalam satu kepala ada 70.000 wajah. Dalam satu wajah ada 70.000 mulut. Dan dalam satu mulut ada 70.000 lidah. Dan setiap satu lidah bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Bahkan para malaikat pun mendoakan orang-orang yang suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Dan apa yang dikatakan malaikat Mikail alaihissalam, ya Rasulullah, mereka yang bersalawat ke atasmu, aku akan beri mereka itu minuman dari telagamu. Dan dikatakan oleh malaikat Israfil alaihissalam, mereka yang bersalawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang itu atau orang yang bersalawat tersebut. Dan malaikat Israel alaihissalam pun berkata, bagi mereka yang bersalawat kepadamu, aku cabut
akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi. Masihkah kita tidak mau mencurahkan atau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sepatutnya kita umat Nabi Muhammad, yaitu tugas kita adalah selalu mengucapkan salawat di setiap perlakuan kita, di setiap amalan kita, yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir hidupnya, ketika ia ingin dicabut nyawanya. Suatu hari malaikat Israel berkata, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel ingin masuk." Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan Anda." Dalam riwayat lain, "Aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan padamu, al-baqa fid dunya, tetap di dunia, atau arafiqul a'la, dengan Allah." Nabi Muhammad menjawab, arafiqul a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mendoakan, berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, "Sudahlah, kalau memang sudah waktunya, cabutlah nyawaku." Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, mahadha, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakratul maut." Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, "La ilaha illallah, innalil mauti lasyakarat." Tiada Tuhan selain Allah, sungguh dalam kematian ada sakitnya kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, "Ya Allah, Allahumma khafif aliyya sakaratul maut." Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, "Ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali keringanan." Nabi Muhammad menoleh, "Apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan?" "Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu ini ya Rasulullah. Ini sudah aku ringankan 70 kali keringanan." Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis. "Israel, 70 kali keringanan itu masih sakit." "Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut." "Lalu bagaimana engkau mencabut umatku, wahai Israel?" Yang diingat siapa? Umatnya. "Kalau engkau mencabut dengan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku ya Israel?" Dijawab oleh malaikat Israel, "Umatmu manusia biasa, yang aku cabut ya Rasulullah begitu saja." Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, "Allah, innalil mauti lasyakarat, la ilaha illallah, innalil mauti lasyakarat." Sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut. Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, ringankan dari umatku sakaratul maut. Wa taqil alayya, dan bebankan padaku. Sampai tidak sadar Rasulullah berucap seperti itu. Itu adalah bahasa cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Seperti seorang ibu yang melihat anaknya sengsara terkena sakit parah. Seorang ibu mengatakan, "Wahai anakku, biar aku saja yang merasakan sakitmu ini." Itu adalah bahasa cinta. Seperti itu pun juga Rasulullah. Ketika Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut begitu sakitnya, membayangkan betapa sakitnya umat Nabi Muhammad. Di saat dicabut nyawanya beliau, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut dari umatku. Bebankan kepadaku saja ya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah. Dikabul dan dikabul. Wahai Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan benar saja sakaratul maut umat Nabi Muhammad itu ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau, Siti Aisyah yang ada di situ, Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah. Dan ketika itu Aisyah melihat keringat dingin keluar sangat deras dari kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia tidak pernah melihat Rasulullah seperti itu. Bahkan ketika dipegang kening Rasulullah, panasnya melebihi panas orang-orang biasa.
Bahkan ketika ditempelkan oleh kain basah, kain itu pun langsung kering. Dan di saat seperti itu pun Rasulullah masih sempatnya menitipkan salam kepada kita sebagai umatnya. Salam Rasulullah itu adalah akri minni ala ummati salam, akri salama ala ummati minni. Ya Allah, aku titipkan salam kepada umatku yang mengikutiku sampai hari kiamat. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah ini. Sebelum meninggal masih ingat titip salam kepada kita, kepada umatnya. Maka dari itu marilah kita ucapkan salam kepada Rasulullah, karena ia telah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita. Marilah kita sejenak mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya Allah, kami yang hadir di sini, ya Allah, kami yang hadir di sini senantiasa ingin dihadirkan di hati kami kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang senantiasa mendampingi kami ketika kami dicabut nyawa di akhir hayat nanti ya Allah. Seperti dalam wahyumu kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa absyiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman agar ia masuk ke dalam surganya Allah. Dan orang yang paling mulia di surganya Allah yaitu adalah Nabi Muhammad. Maka jadikanlah kami di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad kelak. Maka dari itu kita senantiasa harus selalu menyertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di akhir hayatnya Nabi Muhammad masih sempat-sempatnya menitipkan salam kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummata Muhammad waslih ummata Muhammad wastur li ummati Muhammad. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa waffiqhum li amalin salih fi dunyahum wa fi ukhrahum. Allahumma arfa' 'anil bala wal ghala wal wabah fi Allahumma adfa' 'anil ghala wal bala wal wabah khassah fi dunya wal akhirah, khassah fi Indonesia. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal maghfirata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhkurullahi akbar wa aqimus shalah.